Shalom, Horas bagi kita Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Guru Gongkom Pempakparan dalam acara JPEG Alai Maripola. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 29 Mei 2020 yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 28. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ibaratkan seperti pokok dan ranting. Pokok itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan ranting itu adalah kita manusia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika ranting itu diam di dalam pokok itu, maka dia akan hidup dan menghasilkan buah. Tetapi ketika ranting itu lepas dari pokok itu, maka dia akan mati. Demikian juga dengan firman Tuhan pada saat ini. Dikatakan anak-anakku. Anak-anak itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Tinggallah dikatakan di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus artinya bahwa kita berada, percaya, yakin, setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak mau lari dari Tuhan kita Yesus Kristus itu. Menjadi orang-orang yang sesat. Seperti ayat sebelumnya dikatakan, awas akan ada pengajar-pengajar sesat. Dan akan timbul orang-orang sesat dari kalangan orang itu sendiri. Orang Kristen itu sendiri bahkan. Akan timbul orang-orang sesat. Anti-anti Kristus. Apakah kita termasuk di dalamnya? Apakah kita akan bangkit menjadi anti-anti Kristus yang tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus? Maka dikatakan anak-anakku, kita semua yang percaya kepada Kristus, tinggallah di dalam Dia. Seperti ranting itu, diamlah pada pokok itu dan menghasilkan buah. Buah itu adalah buah dari iman kita, yaitu yakin dan percaya, memberitakan tentang juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa melalui kayu salib dan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Jadi bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Dikatakan kalau orang yang tinggal di dalam Dia, orang yang mengikut Dia, orang yang berjalan di jalan Tuhan, maka dia akan berani. Parisian, tidak takut-takut lagi. Tidak ada malu. Pada hari kedatangannya, parousia. Parousia itu adalah hari kedatangan Tuhan. Eskatologi. Kedatangannya ke dunia ini. Maka orang-orang yang setia itu, orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan itu, orang-orang anak-anak Allah itu tidak akan malu. Dia akan berani, gagah. Dan dia akan bercahaya seperti terang. Karena dia telah menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan hal-hal yang baik di dalam hidupnya, dan yakin mempunyai pengharapan kepada Tuhan, menaruh hatinya kepada Tuhan, berjalan di jalan Tuhan melalui Roh Kudus yang menuntun dirinya, yang membuahkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri berada di dalam hidupnya. Karena itu marilah menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kita ibaratkan lagi Bapak Ibu seperti HP. Ketika HP itu tidak ada baterainya, dia tidak bisa digunakan. Dan bahkan ketika HP itu berisi baterai dan lowbat, tidak diisi, di charger,
Dia tidak bisa digunakan, dia akan mati. Tetapi dia harus dicharger, diisi. Demikian juga kita Bapak Ibu, kita harus diisi dengan firman Tuhan. Kita harus digerami dengan firman Tuhan. Kita harus menjadi terang, diterangi oleh firman Tuhan dalam hidup ini, agar kita menjadi anak-anak terang, agar kita menjadi anak-anak berkat. Jadi kita harus selalu diisi dengan firman Tuhan. Tetapi ketika kita tidak diisi dengan firman Tuhan dan tidak tinggal di dalam Tuhan, kita akan mati. Seperti HP itu, ketika tidak di-charger, maka dia tidak dapat digunakan. Maka untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama Kristus hidup di dalam Tuhan. Betapa indahnya, betapa enaknya ketika kita berdampingan, berhidup di dalam Tuhan. Kita merasa senang, sukacita yang mendalam karena Tuhan bersama kita. Tetapi ketika iblis bersama kita, maka hidup kita akan susah. Ketika kita menjadi orang-orang yang anti Kristus, orang-orang yang sesat. Bagaimana orang-orang yang sesat? Orang-orang yang sesat akan berjalan di jalan yang tidak lurus. Hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya penuh keraguan-raguan. Tetapi orang yang berjalan di jalan Tuhan, dia akan tenang. Itu lagu sekolah minggu. Aduh senangnya naik kereta api buatan Tuhan. Jalannya bagus, supirnya bagus juga, yang naik anak Tuhan, Tetapi betapa sedihnya ketika kita naik di dalam rel kereta iblis. Jalannya bengkok-bengkok, supirnya ngantuk-ngantuk, yang naik juga anak iblis. Apakah kita menjadi anak-anak yang naik kereta Tuhan atau naik kereta iblis? Maka pilihlah jalan Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan. Seperti buku Kidung Jemaat nomor 356 mengatakan, tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Dialah pokok yang benar, tinggallah di dalam pokok yang benar itu, maka kita adalah rantingnya. Ketika kita dikatakan dalam ayat 2, ranting, ketika kita sebagai ranting pastilah berbuah asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Ketika kita setia tinggal di dalam pokok yang benar itu, kita akan berbuah. Berarti apa yang mau kita lihat dalam firman, tinggallah di dalam Tuhan. Ketiga hari parousia eskatologi, pada ketika tiba waktunya, kita tidak merasa malu lagi. Sebagai orang Kristen yang berani, orang Kristen yang setia, dia tinggal di dalam Tuhan, dia pasti akan mendapatkan sukacita yang mendalam, karena dia tidak ada lagi merasakan keraguan-raguan. Dia menjadi orang yang tegak, orang yang berani, karena Kristus bersama dia. Dia tinggal di dalam Tuhan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari tinggal di dalam Tuhan. Mari bersama dengan Tuhan. Seperti pokok itu, pokok yang benar, kita adalah ranting yang tinggal di dalamnya. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menemani kita melakukan setiap aktivitas kita. Andalkan Tuhan di dalam hidupmu.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas, amin. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan, silakan like, share, komen, serta subscribe video saya atas nama Gonggom PM Pakpahan di YouTube saya. Mau lihat ya?